Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Isya Nurwainisa, saya dari SMA Negeri 1 Bojonegara. Podcast ini bertujuan untuk membantu kalian agar lebih memahami materi yang akan diajarkan. Yuk disimak yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata pelajaran geografi, yaitu tentang kita akan membahas tentang pendekatan geografi. Oke, apa sih itu pendekatan geografi? Nah, sebelumnya, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama adalah kalian bisa memahami 3 pendekatan geografi. Yang kedua, kalian bisa menganalisis gejala geografi melalui pendekatan geografi. Oke, selanjutnya, yuk kita belajar yuk. Apa sih itu pendekatan geografi? Nah, sebelum ke pendekatan geografi, Ibu pengen tahu dulu nih, kalian masih ingat nggak tentang objek geografi? Nah, objek geografi itu kan dibagi menjadi 2. Yang pertama ada objek material, yang kedua ada objek formal. Yang pertama objek material. Nah, ini yang berkaitan dengan gejala yang terjadi di permukaan bumi. Contohnya adalah litosfer, atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Ayo ingat-ingat lagi ya, apa itu litosfer, apa itu atmosfer, apa itu hidrosfer atau biosfer dan antroposfer. Contohnya gini, litosfer itu kan lapisan kulit bumi. Nah, semua gejala yang terjadi di kulit bumi itu merupakan adalah objek material dari geografi. Contohnya misalnya litosfer itu kan tentang lapisan kulit bumi, berarti misalnya gunung meletus atau terjadinya batuan. Nah, itu adalah litosfer. Itu adalah suatu gejala atau suatu peristiwa. Nah, kalau objek formal itu apa? Nah, ini yang untuk mengkaji tadi gejala tadi atau peristiwa yang terjadi itu melalui 3 pendekatan geografi. Nah, contohnya gini, nah ini pendekatan geografi. Nah, mengkaji suatu permasalahan yang sesuai dengan ciri khas keilmuan geografi. Apa saja ciri khas keilmuan geografi itu? Ada faktor fisik, yang kedua ada faktor fisik, yang kemudian faktor fisik dan faktor non-fisik ini akan menimbulkan suatu gejala, gitu ya. Dan kita dapat memprediksi atau memberi solusi dari permasalahan tersebut jika timbul masalah. Oke. Ya, jadi ingat kalau geografi itu pasti berkaitan dengan faktor fisik dan non-fisik dan pasti kepada lingkungannya. Oke. Nah, 3 macam pendekatan geografi. Yang pertama, ada pendekatan ke ruangan. Yang kedua, ada pendekatan ke lingkungan. Yang ketiga, ada pendekatan kewilayahan. Oke, jadi kok pengkajiannya macam-macam ya? Ya, karena geografi ini dia merupakan ilmu yang sangat kompleks. Jadi setiap gejala itu mempunyai ciri khasnya tertentu, maka pendekatan untuk mengkaji suatu masalahnya pun itu dibagi-bagi menjadi seperti 3 ini tadi ya, pendekatan ke ruangan, pendekatan ke lingkungan, dan pendekatan wilayah. Oke, yang pertama, pendekatan ke ruangan. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui persebaran. Jadi ini berkaitan dengan lokasi wilayah tersebarnya di mana, gejalanya, gitu ya. Jadi misalnya ada gejala badai. Nah, badainya adanya di mana? Misalnya badai tropis berarti berada di daerah tropis. Lokasinya di mana yang ada di daerah tropis? Misalnya Indonesia kah? Atau misalnya di Brazil kah? Gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan pendekatan ke ruangan. Ya, ingat kata kuncinya adalah lokasi atau wilayahnya atau ruangnya. Ruang atau space atau tempat ya. Oke. Nah, pendekatan ke ruangan ada 3, ada pendekatan topik, ada pendekatan aktivitas manusia, ada pendekatan regional, ada pendekatan regional. Nah, ini ketiga ini nanti dan khususnya untuk pendekatan aktivitas manusia supaya kalian tidak terbalik dengan pendekatan ke lingkungan. Nanti Ibu akan jelaskan secara detail mungkin ya. Oke, yang pertama adalah pendekatan topik.
Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji masalah atau fenomena geografi dari topik tertentu yang menjadi pusat perhatian. Contohnya misalnya sekarang nih, pandemi kan ya, wabah penyakit gitu. Wabah penyakit yang terjadi bukan hanya cuma hanya di satu negara ya, hampir di seluruh dunia, yaitu adalah misalnya wabah penyakit corona ya. Sekarang adalah COVID-19. Nah, COVID-19 ini atau COVID-19 ini menjadi topik pembicaraan utama. Apa yang dikajinya di situ dalam segi geografinya, dalam pendekatan topiknya. Misalnya tersebarnya di mana saja, kemudian berapa korban jiwanya, kemudian misalnya sumber awal wabah penyakit tersebut ditemukan. Kemudian apalagi kalau dalam pendekatan geografi, misalnya ada lagi berapa banyak korban jiwa atau korban yang telah akibat dari wabah penyakit tersebut. Nah, itu bisa dikaji dengan menggunakan peta, bisa dikaji dengan menggunakan tabel. Ya, kalau untuk kalau untuk geografi itu bisa menggunakan dengan peta. Oke, yang kedua, pendekatan aktivitas manusia. Nah, ini berbeda nanti dengan pendekatan kelingkungan ya. Kalau pendekatan ini mengkaji fenomena geografi atau fenomena geosfer atau gejala geosfer atau peristiwa yang terjadi di alam yang terjadi akibat aktivitas manusia yang terjadi di permukaan bumi. Maksudnya seperti ini. Alam akan mempengaruhi aktivitas manusia. Aktivitas manusia akan mempengaruhi alam. Nah, kalau yang ini untuk pendekatan aktivitas manusia ini lebih kepada alam mempengaruhi aktivitas manusia. Contohnya gini, manusia yang tinggal di dekat dengan laut, dia akan berprofesi sebagai nelayan. Atau misalnya manusia yang bertempat tinggal di daerah yang sangat subur, biasanya dia akan berprofesi sebagai petani atau ekonominya di situ aktivitasnya sebagai pertanian. Nah, itu yang dimaksud dengan pendekatan aktivitas manusia. Oke, yang ketiga adalah pendekatan regional. Ini adalah menekankan pada region sebagai ruang tempat gejala itu terjadi. Contohnya gini. Misalnya seperti yang Ibu bilang tadi ya, kalau ini fenomena geosfer itu terjadi akibat satu gejala dengan gejala lainnya itu berkaitan. Misalnya gini, terjadi banjir akibat pasang rob. Rob itu adalah air pasang laut yang naik akibat ketika terjadinya bulan purnama. Nah, mengapa bisa banjir? Ini bukan karena aktivitas manusia ya, maksudnya ini terjadi karena memang gejala alamnya. Di situ datarannya rendah, kemudian ketika saat bulan purnama, maka air itu akan pasang, gitu ya, maka terjadilah banjir. Nah, itu yang disebut dengan pendekatan regional. Ada lagi contohnya, misalnya, hutan hujan tropis itu terdapat di Kalimantan, Sumatera. Kenapa terdapat di Kalimantan dan Sumatera? Karena yang pertama kalau di Kalimantan dan Sumatera itu curah hujannya cukup tinggi, kemudian sinar mataharinya sangat cukup, dan kemudian berada di daerah tropis. Nah, itu yang membuat Sumatera dan Kalimantan terdapat hutan hujan tropis. Kenapa di Kutub Utara tidak ada? Nah, itu yang disebut dengan pendekatan regional. Jadi mengkaji suatu fenomena, gitu ya, mengkaji suatu fenomena. Oke, nah yang kedua sekarang adalah pendekatan kelingkungan. Tadi Ibu bilang kan nanti akan ada bedanya ya pendekatan aktivitas manusia yang berkaitan dengan pendekatan keruangan dengan pendekatan ke lingkungan itu sendiri. Ini hubungannya antara makhluk hidup dan hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan alamnya. Yang biasanya kalau pendekatan ke lingkungan itu dikaji karena adanya aktivitas manusia yang kemudian merubah gejala suatu fenomena geosfer dan menimbulkan fenomena geosfer lainnya.
Contohnya gini, terjadi banjir. Kalau yang Ibu tadi bilang kan kalau banjir yang kita kaji dengan pendekatan keruangan atau pendekatan regional, itu kan akibat gejala alam lainnya. Jadi tidak ada hubungannya dengan manusia. Tapi kalau pendekatan ke lingkungan, ini ada hubungannya dengan manusia atau aktivitas manusia. Manusia membuang sampah sembarangan ke sungai, akhirnya menumpuk yang harusnya sungai itu bisa menampung seluruh air yang masuk, akhirnya tidak bisa menampung dan terjadilah banjir. Nah, itu adalah akibat aktivitas manusia yang harusnya bisa menampung kan, bisa menampung seluruh air hujan, ini tidak bisa menampung sehingga airnya meluap dan menimbulkan fenomena banjir. Nah, itu yang disebut dengan pendekatan ke lingkungan gitu. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi akibat aktivitas manusia, lebih kepada aktivitas manusia. Oke. Sampai sini ngerti, semoga ngerti ya. Oke. Contohnya lagi misalnya kebakaran hutan. Kalau kebakaran hutan itu akibat misalnya kemarau panjang atau misalnya kemarau teriknya matahari kemudian membakar dedaun-daunan yang sampai harus membakar dedaunan yang kering, nah itu disebut dengan kita memakainya untuk mengkaji masalahnya dengan menggunakan pendekatan keruangan. Tetapi kalau misalnya kebakaran hutan itu terjadi akibat misalnya sengaja untuk membakar hutan untuk membuka lahan pertanian sehingga terjadilah kebakaran hutan yang sangat besar, kemudian itu menyebabkan polusi udara, menyebabkan bahkan bisa menyebabkan polusi udara, bukan hanya kebakarannya, tapi polusi udaranya juga mengganggu misalnya wilayah-wilayah yang lain, bahkan negara tetangga. Nah, itu disebut dengan kita akan mengkajinya untuk mencari solusinya menggunakan pendekatan ke lingkungan atau pendekatan ekologi. Oke, nah contohnya ini seperti yang Ibu bilang, ini adalah Sungai Ciliwung ya. Ini adalah pintu air Manggarai, yaitu pintu air Sungai Ciliwung ya. Ini adalah Sungai Ciliwung. Ini adalah pintu air Manggarai. Setiap harinya, nah ini setiap harinya, ini bukan seperti sungai lagi ya. Jadi kayak tempat pembuangan sampah, airnya sudah tidak terlihat. Kenapa? Karena ini terjadi penumpukan sampah di sini. Gitu. Ini ada mobil apa istilahnya? Kalau orang sini menyebutnya adalah mobil beko ya. Nah, mobil beko ini dia mengangkut sampah-sampah ini 3 ton per hari. Bayangkan dia mengangkut sampah-sampah ini 3 ton per hari. Ketika kita membuang sampah, itu kan tidak terasa ya. Buang sampah cuman kecil ini, cuman satu plastik ini. Nah, ketika dikumpulkan, ketika ini istilahnya disaring oleh pintu Manggarai ini, terlihatlah sampah-sampah yang menumpuk karena ternyata bukan cuman kita yang membuang sampah di sungai, tetapi masih banyak sekali masyarakat Indonesia yang membuang sampah di sungai gitu. Nah, ini kita bisa mengkajinya untuk mencari solusinya bagaimana caranya supaya ini kembali menjadi fungsinya menjadi sungai, yaitu dengan pendekatan ke lingkungan, gitu ya. Oke, yang ketiga adalah pendekatan kewilayahan. Ini kombinasi antara pendekatan keruangan dengan pendekatan ke lingkungan. Jadi mengkaji suatu wilayah atau karakteristik wilayah, karena wilayah yang satu itu akan berbeda dengan wilayah yang lainnya. Dan ini biasanya untuk pendekatan kewilayahan ini digunakan untuk sebagai planning jadi perkotaan gitu ya. Jadi kalau istilahnya adalah planologi ya, ilmu planologi, yaitu perancangan suatu kota atau perancangan suatu daerah gitu. Misalnya gini, kenapa daerah Anyer itu dijadikan pariwisata gitu ya, atau daerah Bojonegara dijadikan sebagai pusat industri. Nah, padahal sama-sama Kabupaten Serang. Kenapa? Karena wilayah Anyer terkenal dengan pantainya yang bagus, maka lebih baik
itu dijadikan sebagai untuk pariwisata saja. Orang mengenalnya Anyer adalah wilayah pantai yang bagus. Kalau kita dijadikan sebagai pusat industri, maka pantainya akan rusak dan itu tidak akan bisa dinikmati lagi, tidak akan bisa dijadikan tempat pariwisata. Nah, itu yang seperti itu ya. Kemudian kalau yang daerah Bojonegara atau Pulau Ampel, kenapa bisa dijadikan pariwisata padahal sebenarnya sama-sama daerah pinggir pantai gitu ya. Nah, itu karakteristik wilayahnya. Kalau Anyer mungkin ada beberapa hal yang tidak bisa dijadikan sebagai pusat industri, sedangkan bagian daerah Bojonegara atau Pulau Ampel itu bisa dijadikan sebagai pusat industri gitu. Nah, ini berkaitan. Jadi disebut juga pendekatan kewilayahan atau kompleks wilayah gitu ya. Nah, ini biasanya untuk rencana perwilayahan, digunakan untuk rencana perwilayahan. Oke, di sini tentang pendekatan geografi. Semoga kalian mengerti. Jika ada yang kurang dimengerti, silakan mencari referensi lainnya atau bisa menanyakan Ibu lewat Google Classroom atau WA Group. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.